Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cantika Widya Prisa. Nah, sekarang kita sudah berada di bab 10 MTCNA, yaitu routing. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang routing. Jadi, routing adalah penentuan jalan tercepat dan terbaik untuk sampai tujuan. Nah, di sini routing itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, static routing, dan yang kedua, dynamic routing. Nah, untuk static routing itu adalah routing yang dilakukan secara manual. Sedangkan untuk dynamic routing itu routing yang dilakukan secara otomatis. Misalkan OSPF ya, teman-teman. Nah, di sini untuk dynamic routing itu dibagi menjadi dua, yaitu IGP dan juga EGP. IGP yaitu Interior Gateway Protocol dan EGP Exterior Gateway Protocol. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung saja untuk penjelasan yang lebih jelas ya, teman-teman. Nah, di sini untuk yang jenis-jenis dari dynamic routing. Ini IGP dan EGP. Ini IGP, Interior Gateway Protocol, digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Contohnya, sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. Kemudian yang kedua, EGP atau Exterior Gateway Protocol, digunakan pada intra-autonomous system routing, ditetapkan juga untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya yaitu ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, di sini ada contoh dari protokol IGP, yaitu nih ada Distance Vector Routing Protocol, yaitu ada RIP V1, RIP V2, dan IGRP. Kemudian untuk yang Link State Routing Protocol ada OSPF, kemudian di sini ada 1S, yaitu Hybrid Routing Protocol, dan IEIGRP. Kemudian di sini ada contoh protokol EGP, yaitu BGP. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini terdapat routing table, teman-teman. Routing table. Di sini untuk routing table itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai atau metrik dari masing-masing rute. Di sini untuk routing table itu terbentuk dari yang pertama, semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Kemudian yang kedua, semua router untuk network yang directly connected ke router. Kemudian yang ketiga yaitu konfigurasi tambahan atau static router. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut untuk membahas routing flags. Nah, di sini pada routing flags itu terdapat berbagai simbol, teman-teman. Di sini yang pertama ada D, yaitu artinya dynamic, A aktif, C connect, S static, kemudian O OSPF, R RIP, B BGP, M MME, kemudian B black hole, P prohibit, U uncrashable, dan X disable. Nah, apabila teman-teman menemukan simbol-simbol yang digabung, misalkan di sini ada DAC ya, teman-teman. Nah, DAC itu artinya otomatis, teman-teman, yaitu sesuatu yang otomatis karena tidak ada sesuatu yang tercuri pada interface. Kemudian di sini juga ada AS, itu artinya static dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, di sini kita akan melakukan studi kasus. Nah, saya nantinya akan melaksanakan. Oke, teman-teman, jadi di sini kita akan melakukan studi kasus. Nah, nantinya akan ada 3 studi kasus ya, teman-teman. Di sini kita pergi ke studi kasus yang pertama, yaitu saya menyediakan 2 router ya, teman-teman. Nah, di sini untuk ISP-nya itu di sini untuk tipenya kita menggunakan Cloud NAT. Jadi nantinya itu akan mendapatkan IP kelas A yang berbentuk private ya, teman-teman. Nah, tetapi apabila kita terapkan ke dunia nyata itu IP-nya akan bersifat public. Nah, di sini kita akan nyalakan terlebih dahulu routernya. Oke, teman-teman. Nah, ini VPC 1 dan VPC 2 juga kita nyalakan ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini
kita sambungkan ISP ke router. Kita save. Nah, kemudian di sini kita masuk ke terminal router, teman-teman. Oke, ini kita tunggu. Nah, di sini kita login admin. Maaf teman-teman, di sini admin, kemudian and Ctrl X. Nah, di sini kita akan coba cek IP yang kita dapat dari ISP ya teman-teman. Di sini IP address print. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP address dari ISP-nya teman-teman. Jadi di sini kita mendapatkan IP versi A ya teman-teman. Di sini kita mendapatkan IP address 10.0.137.107. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini IP-nya kita akan tulis di sini ya teman-teman. Nah, ini kita atur terlebih dahulu topologinya supaya lebih rapi. Nah, di sini kita klik kanan ya teman-teman, kemudian kita pilih edit. Nah, di sini untuk label kita masukkan DHCP. Kemudian di sini titik 2 kita masukkan IP-nya 10.0.137 kemudian titik X. Nah, di sini saya tuliskan X karena teman-teman dan saya itu nantinya akan mendapatkan IP yang berbeda dari ISP karena ini DHCP ya teman-teman. Nah, di sini kita apply. Oke, ini sudah ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan hubungkan ini connectionnya ya teman-teman. Di sini router 1 kita hubungkan ke router 2. Nah, kemudian di sini router 1 ke VPC 1 dan router 2 ke VPC 2. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membagikan IP untuk router dan juga VPC. Nah, di sini kita akan tuliskan IP yang ada pada router 1. Nah, yang ini ya teman-teman. Yang ini. Ini kita klik kanan, kemudian teks. Nah, di sini kita masukkan IP-nya yaitu 10.0.137 kemudian titik 107 slice 24. Nah, kemudian di sini kita pindah ke sini ya teman, kita taruh di atas router 1. Lalu di sini ini kita rapikan lagi ya teman-teman untuk topologinya. Nah, oke, kemudian di sini kita akan tambahkan. Nah, kemudian di sini kita akan tuliskan untuk IP milik router 1 yang mengarah ke router 2 yaitu Nah, kemudian di sini kita akan tuliskan IP router 1 yang akan mengarah ke router 2. Jadi yang terdapat pada Ether 2 ya, teman-teman. Di sini IP-nya yaitu ini kita teks, kemudian 10 10.10.10.1 slice 24. Nah, kemudian ini kita pindah ke sini. Kemudian di sini kita tambahkan juga untuk yang Ether 1 ini milik router 2 yang mengarah ke router 1 yaitu IP-nya 10.10.10.2 size 24. Oke. Kemudian
di sini untuk yang router 1 mengarah ke VP1 yang ada di Ether 3 ya teman-teman, yaitu IP-nya 192.168.1.1/24. Ini kita taruh di sini. Kemudian untuk IP yang di VPC 1 yaitu 192.168.1.2/24. Kemudian di sini untuk yang router 2 yang IP pada Ether 2 yaitu 192.168.2.1/24. Kemudian untuk IP yang ada di VPC 2 yaitu 192.168.2.2/24. Nah, di sini kita close. Nah, di sini kita akan rapikan topologinya ya, teman-teman. Oke, ini sudah ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita lanjut. Di sini kita akan memasukkan untuk IP networknya ya, teman-teman. Di sini kita masukkan untuk IP network yang router 1 yang mengarah ke router 2. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian di sini sebentar, teman-teman. Ini kita klik kanan, kemudian edit. Nah, di sini pada labelnya kita masukkan 10.10.10.0/24. Nah, ini untuk networknya. Kemudian kita lakukan juga di VPC. Ini labelnya yaitu 192.168.1.0/24. Apply. Lalu yang ini juga, teman-teman, router 2 yang mengarah ke VPC 2. Edit. Nah, di sini 192.168.2.0/24. Kemudian apply. Nah, kemudian di sini kita akan merubah hostname ya, teman-teman. Ini router 1 dan router 2 ya, teman-teman. Karena untuk hostname defaultnya itu sama-sama router, jadi nanti akan bisa menjadi trouble. Nah, jadi di sini kita ke router 1 terlebih dahulu. Di sini kita akan ubah hostname-nya. Nah, di sini sistem identity set sama dengan ini, kita masukkan name-nya ya, teman-teman. Di sini saya akan menamakan hostname-nya yaitu router 1. Kemudian enter. Nah, ini sudah berubah ya, teman-teman, menjadi router 1. Oh, maaf, teman-teman, untuk default hostname-nya itu Mikrotik ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita lanjut di router 2. Admin, kemudian nah, di sini kita akan cek IP address print. Nah, pastinya masih kosong ya, teman-teman, karena kita belum melakukan konfigurasi apapun. Nah, ini, teman-teman, masih kosong. Nah, sekarang kita akan merubah hostname-nya yaitu sistem identity set name router 2.
Oke, ini sudah berubah menjadi router 2 ya teman-teman. Nah sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang IP network. Nah, jadi di sini jika kita ketikkan perintah IP network, print. Nah, di sini itu menginformasikan router tetangga teman-teman. Jadi di sini kan pada Ether 2, ini pada router 1 itu hanya terhubung dengan router 2 lewat Ether 2. Nah, jadi dengan IP network ini itu menginformasikan tentang tetangganya, yaitu di sini pada Ether 2 yang terhubung ke router 2 yaitu dengan menggunakan MAC address 5. MAC address-nya ini ya teman-teman, kemudian identitinya yaitu router 2. Nah, di sini pada router 2 jika kita ketikkan perintah IP network print, pastinya akan muncul informasi tentang router 1. Nah, ini teman-teman, Ether 1 yang mengarah ke router 1, kemudian MAC address-nya dan identitinya yaitu router 1. Nah, jadi untuk singkatnya itu IP network digunakan untuk mengidentifikasi router tetangga. Jadi ada informasi tentang router tetangga ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjut. Nah, di sini untuk IP pada ISP itu berasal dari mana? Jadi, di sini untuk IP ISP itu kita bisa melihatnya di sini teman-teman. Saya menggunakan VMware ya teman-teman untuk merunning pinetnya. Nah, di sini IP milik ISP itu ada di sini teman, yang 10.0.137.1. Jadi itulah IP milik ISP yang sebagai patokan. Nah, sekarang sebelum kita menuju ke static routing, kita akan melakukan routing terlebih dahulu dari PC ke Pinet Lab kita. Nah, di sini kita pergi ke command prompt, kemudian klik kanan. Di sini kita run as administrator, kemudian yes. Nah, di sini untuk melakukan routingnya kita tinggal ketikkan perintah route add. Di sini kita masukkan networknya ya teman-teman, yang ini yang 10.0.137. Di sini 10.0.137.0. Kemudian mask. Untuk masknya karena kita prefixnya slice 24, maka masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan gateway-nya. Nah, untuk gateway itu ini ya teman-teman, IP Pinet Lab kita, yaitu ini 192.168.43.159. Kemudian enter. Nah, di sini sudah oke ya teman-teman. Nah, setelah kita berhasil melakukan routing, kita akan coba untuk ping ke IP ini teman-teman, IP milik router 1. Di sini ping 10.137.137. Kemudian enter. Nah, hasilnya pasti replay ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke Winbox dengan menggunakan IP milik router 1 ya teman-teman, yaitu ini 1.107. Nah, di sini kita ke Winbox. Ini ya teman-teman IP-nya, kemudian kita connect. Oke, ini sudah. Nah, di sini pertanyaannya, apakah router 2 dapat terhubung ke Winbox tetapi router 2 itu belum memiliki IP? Nah, tentu saja bisa teman-teman. Di sini kita langsung saja kita akan aktifkan Roman ya teman-teman. Untuk mengaktifkannya, di sini kita pergi ke Tools, kemudian kita ke Roman. Nah, ini teman-teman. Kemudian ini yang enable kita centang, kemudian apply, oke. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi juga di router 2-nya. Nah, lewatnya terminal, teman-teman. Di sini pada router 2 kita ketikkan saja tool, kemudian Roman. Di sini kita masukkan perintah set enable sama dengan yes. Kemudian enter. Lalu nih kita coba cek print. Nah, di sini enable-nya sudah yes ya, teman-teman. Sekarang kita akan buka Winbox lagi. Nah, di sini
kita akan masuk Winbox. Nih, connect to Roman ya, teman-teman. Nah, jadi di sini sudah muncul ya, teman-teman. Jadi, di sini kita bisa masuk ke router 2. Ini kita klik saja ya, teman-teman. Ini kemudian connect. Nah, jadi di sini kita itu masuk ke router 2 tetapi dengan menggunakan IP milik router 1, yaitu caranya dengan menggunakan Roman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut akan melakukan addressing pada router 1 dan juga router 2. Nah, di sini kita ke Winbox, kemudian kita konfigurasi di router 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita ke IP, kemudian ke address. Nah, pada router 1 itu sudah terdapat IP DHCP yang menggunakan interface Ether 1. Nah, sekarang kita akan tambah, kita akan konfigurasi yang Ether 3 ya teman-teman, yang mengarah ke VPC. Nah, jadi di sini kita masukkan address-nya yaitu 192.168.1.1/24. Jangan lupa prefix-nya ya teman-teman, /24. Kemudian interface-nya yaitu ini teman-teman, Ether 3. Oke, kemudian apply. Nah, lalu oke. Kemudian di sini kita tambahkan juga untuk yang mengarah ke router 2. Nah, di sini kita menggunakan Ether 2. Di sini untuk address-nya 10.10.10.1/24. Kemudian interface-nya Ether 2. Kemudian apply, lalu oke. Nah, sekarang kita lanjut akan melakukan addressing yang router 2 ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk ke router 2. Di sini kita klik, kemudian connect to Roman, kemudian connect. Nah, di sini untuk yang router 2 kita ke IP, kemudian kita ke address. Nah, di sini pada router 2 itu belum ada IP-nya ya, teman-teman, masih kosong. Di sini kita akan tambahkan IP yang mengarah ke klien, yang mengarah ke VPC terlebih dahulu. Ini ya, teman-teman. 192.168.2.1/24. Di sini kita menggunakan Ether 2. Ether 2. Kemudian apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan juga yang mengarah ke router 1 yaitu 10.10.10.2/24 menggunakan Ether 1. Apply, kemudian oke. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan addressing pada router 1 dan juga router 2. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja untuk melakukan konfigurasi static routing. Nah, di sini kita pergi ke Winbox, kemudian kita ke yang router 1. Nah, di sini kita pergi ke IP, kemudian kita pergi ke routes. Nah, di sini terdapat DAC dan DAS. Nah, DAC itu adalah Dynamic Active Connect, kemudian untuk DAS Dynamic Active Static. Nah, di sini jadi ketika kita melakukan IP address ya, teman-teman, kita memasukkan IP address itu secara otomatis routernya itu sudah melakukan routing. Nah, ini ya, teman-teman. Ini untuk 10.10.0, jadi artinya sudah bisa terhubung ke router 2. Kemudian di sini juga 192.168.1.0, ini ya, teman-teman, network yang mengarah ke VPC 1. Jadi artinya router 1 juga sudah bisa terhubung ke VPC 1. Nah, di sini kita akan membuat supaya router 1 itu bisa terhubung ke VPC 2. Jadi di sini kita bisa langsung saja kita tambah ya, teman-teman. Kemudian di sini kita lakukan konfigurasi statik. Nah, rumusnya itu kita akan mau kemana, lewat mana. Jadi di sini kita tujuannya itu ingin ke VPC 2. Nah, jadi di sini kita masukkan saja network pada VPC 2. Jadi di sini 192.168.2.0/24. Nah, kemudian di sini untuk gateway, jadi di sini kan kita mau pergi ke VPC 2. Nah, di sini
router 1 itu harus melewati ke router 2. Jadi untuk gateway kita masukkan IP yang ada pada Ether 1 pada router 2, yaitu ini 10.10.2. Nah, di sini gateway 10.10.10.2. Ya, ini tidak perlu kita kasih slice 24 ya teman untuk gateway. Nah, kemudian kita langsung saja apply, kemudian oke. Nah, di sini supaya bisa saling terhubung itu kita melakukan konfigurasi static routing tidak hanya pada satu router saja, tetapi pada router 2 juga. Di sini kita pergi ke router 2. Oke. Nah, di sini pada router 2 ini kita sudah masuk di router list ya teman-teman. Di sini untuk router 2 itu sudah terhubung ke router 1. Ini sudah ada network yaitu 10.10.0 dan juga network yang ke VPC 2 yaitu 2.0. Nah, di sini router 2 ingin terhubung ke VPC 1 yaitu dengan network 1.0. Di sini kita tambahkan, kemudian tujuannya yaitu di sini 192.168.1.0/24. Kemudian kita masukkan gateway-nya. Di sini lewat router 2 itu jika ingin terhubung ke VPC 1 itu harus lewat router 1. Yaitu di sini untuk gateway-nya berarti yang 10.10.1. 10.10.10.1. Nah, di sini kita apply, kemudian oke. Nah, ini sudah ya teman-teman. Sekarang kita tinggal pengujiannya. Di sini kita pergi ke new terminal. Oke. Nah, di sini kita Ctrl C saja. Kemudian di sini kita akan coba ping 192.168.1.1. Pastinya bisa ya teman-teman. Nah, ini hasilnya sudah TTL. Kemudian sekarang kita akan mencoba ping dari VPC-nya. Di sini kita masuk ke VPC 1 dan juga masuk ke VPC 2. Oke, di sini kita akan menambahkan IP statik terlebih dahulu. Di sini untuk yang VPC 1 yaitu IP-nya 1.2. IP 192.168.1.2/24. Kemudian untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.1. IP yang ada di router 1 ya teman-teman, yang ini untuk gateway-nya. Jangan lupa slice 24. Kemudian enter. Nah, sudah ada ya teman-teman, kita bisa show IP. Oke, sudah ada. Kemudian di sini pada VPC 2 juga, di sini jika kita show IP pastinya belum ada. Jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi statik. IP-nya untuk VPC 2 yaitu 2.2. 192.168.2.2/24. Kemudian untuk gateway-nya 192.168.2.1/24. Enter. Oke, ini juga sudah ya teman-teman. Kita coba show IP. Oke, IP-nya sudah masuk. Nah, sekarang kita akan coba ping dari VPC 1 ke VPC 2. Jadi di sini ping 192.168.2.2. Nah, hasilnya sudah TTL ya teman-teman. Sekarang kita akan coba juga pada VPC 2 untuk ping ke VPC 1, yaitu di sini ping 192.168.1.2. Nah, hasilnya juga sudah TTL ya teman. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi routing statik dengan menggunakan dua router. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke study kasus yang kedua. Nah, di sini kita akan menambahkan satu lagi router dan juga satu VPC. Di sini kita akan menambahkan router terlebih dahulu. Node, kemudian MikroTik router. Lalu ini untuk name-nya kita ubah menjadi router 3.
Kemudian ini camera optionnya kita hapus, kemudian save. Lalu kita juga akan menambahkan VPC. Di sini virtual PC, name-nya VPC 3. Kemudian save. Oke, di sini kita sambungkan ya teman-teman kabelnya. Oke, kemudian di sini kita nyalakan router 3 dan VPC 3. Oke, di sini untuk router 3 kita akan mengubah hostname-nya. Oke, di sini kita pergi ke sistem identity, kemudian set name router 3. Oke, ini hostname-nya sudah berubah ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menentukan IP-nya. Di sini untuk IP di router 2 yang mengarah ke router 3 itu kita akan tambahkan IP-nya. Nah, di sini 10.20.20.1/24. Nah, ini adalah IP pada router 2 yang mengarah ke router 3. Kemudian di sini untuk yang IP di router 3 itu 10.10.20.1/24. Oke, kemudian di sini untuk IP router 3 yang mengarah ke VPC 3 yaitu 192.168.3. Maaf teman-teman, ini 10.20.20.24. Nah, yang ini 3.1/24. Kemudian untuk IP VPC nya yaitu 3.2/24. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan IP networknya di sini teman-teman. Oke, di sini kita edit. Di sini pada label untuk networknya yaitu 10.20.20.0/24. Apply. Lalu kita tambahkan juga yang ini ya teman-teman. Nah, ini networknya 192.168.3.0/24. Apply. Oke, ini sudah ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasi ROMON teman-teman pada router 3 supaya bisa diakses di Winbox. Jadi di sini kita slice, kemudian kita pergi ke tools, kemudian kita pergi ke ROMON. Lalu di sini set enable
Yes. Di sini print. Nah, ini sudah ada MAC address-nya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi address. Nah, di sini kita akan pergi ke Winbox ya, teman-teman. Kita akan masuk ke router 1. Nah, ini kita sudah masuk. Nah, di sini untuk IP DHCP router 1 itu apabila kita keluar dari PINNET, kemudian kita mematikan laptopnya, itu ketika kita masuk lagi ke PINNET, konfigurasi IP-nya itu berubah, teman-teman. Nah, sebelumnya yang pertama itu saya mendapatkan 100.107. Nah, sekarang saya mendapatkan IP 137.64. Nah, ini kita ubah menjadi 64 ya, teman-teman. Nah, kemudian oke, sebentar, teman-teman. Ini 64. Nah, kemudian selain IP DHCP-nya yang berubah, itu untuk konfigurasi routing ke PC kita juga akan tidak berfungsi, teman-teman. Bisa jadi tidak berfungsi. Nah, di sini kita konfigurasi routing ulang ya, teman-teman. Kita menggunakan ini root at 10.0.137.0/24, kemudian masknya /24 untuk prefix /24, kemudian di sini gateway-nya yaitu IP ini ya, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja. Nah, di sini pada Winbox kita sudah masuk di router 1. Sekarang kita akan tambahkan lagi. Kita akan connect to Roman. Di sini kita masuk ke router 2. Oke, kemudian kita juga akan masuk ke router 3. Connect to Roman. Nah, router 3. Connect. Oke. Di sini kita sudah masuk. Nah, sekarang pertama-tama kita akan konfigurasi IP address pada router 3. Jadi yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini pada router 3 kita ke IP, kemudian addresses, pastinya belum ada IP apapun. Nah, di sini kita akan tambahkan IP-nya yang ini, teman-teman, yang mengarah ke VPC-nya terlebih dahulu. Di sini plus, yaitu ini 192.168.3.1/24. Kemudian untuk interface-nya yaitu Ether 2. Ini ya, teman-teman. Ether 2. Kemudian apply. Oke. Lalu kita tambahkan juga IP yang mengarah ke router 2, yaitu ini 10.20.20.2/24. Interface-nya Ether 1. Kemudian kita apply, lalu oke. Ini sudah benar ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini konfigurasi IP pada router 2. Di sini kita pada router 2 kita akan menambahkan IP address yang mengarah ke router 3. Addresses. Nah, di sini IP yang mengarah ke router 3 yaitu 10.20.20.1/24. Kemudian interface-nya Ether 3. Kemudian apply. Oke. Nah, sekarang kita akan konfigurasi routing, teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi routing pada router 3 terlebih dahulu. Di sini supaya router 3 bisa terhubung ke VPC 2 dan juga VPC 1. Di sini kita ke IP, kemudian ke routes. Oke, kemudian di sini kita plus. Nah, yang pertama kita akan menuju ke IP ini, teman-teman, yang 2.0. Jadi 192.168.2 kemudian .0/24. Kemudian untuk gateway-nya kita menggunakan ini, teman-teman. Kita melewati router 2 jadi menggunakan IP 10.20.20.1. Oke.
Kemudian di sini kita apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ya teman-teman, sudah mengarah ke VPC 2. Nah, sekarang supaya bisa mengarah ke VPC 1, itu kita tambahkan IP routingnya, yaitu di sini kita akan mengenalkan IP 10.10.10.0 karena router 3 itu hanya mengenal 10.20.20.0. Nah, jadi di sini kita membuat routing, kita masukkan IP network 10.10.10/24. Kemudian untuk gateway-nya tetap ya teman-teman, ini lewatnya 10.20.20.1. Kemudian di sini kita apply, kemudian oke. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan menuju ke VPC 1. Di sini kita tambahkan, di sini IP network milik VPC 1 adalah 192.168.1.0/24. Kemudian gateway-nya tetap yang ini ya teman-teman, 10.20.20.1. Kemudian kita apply, lalu oke. Nah, sekarang kita akan konfigurasi static routing juga pada router 2. Nah, jadi di sini kita ke IP, kemudian ke routers. Nah, di sini kita belum melakukan static routing ke VPC 3. Jadi di sini kita tambah, kemudian di sini untuk network VPC 3 yaitu 192.168.3.0/24. Kemudian gateway-nya yaitu 10.20.20.2 ya teman-teman, karena ini router 2 itu ingin terhubung ke VPC 3, jadi harus melewati router 3, jadi menggunakan IP ini teman-teman, 20.2. Kemudian apply, lalu oke. Nah, kemudian kita juga akan konfigurasi routing statik pada router 1. Di sini supaya router 1 itu bisa juga terhubung ke VPC 3. Nah, di sini kita ke IP, kemudian kita ke routers. Di sini kita plus. Nah, di sini kita akan memperkenalkan terlebih dahulu IP 10.20.20.1 karena ini jalurnya ya, teman-teman. Jadi di sini 10.20.20.0/24. Kemudian di sini gateway-nya yaitu jadi harus melewati router 2, yaitu ini IP-nya 10.10.10 kemudian titik 2. Nah, kemudian di sini kita apply, lalu oke. Oke, teman-teman. Kemudian di sini kita juga akan menambahkan static routing untuk yang network pada VPC 3 yaitu 3.0 ya teman-teman. Di sini kita plus, kemudian di sini 192.168.3.0/24. Kemudian untuk gateway-nya itu ini ya teman-teman, yang 10.10.10.2 IP milik router 2. Nah, kemudian di sini kita apply, kemudian oke. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi static routing-nya. Oke teman-teman, nah sekarang kita tinggal melakukan pengujiannya. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu ke VPC 3. Di sini kita tambahkan IP static. Di sini saat kita show IP itu pastinya belum ada, jadi kita tambahkan IP static yaitu 192.168.3.2/24. Kemudian gateway-nya 192.168.3.1/24. Bentar. Nah, di sini sekarang kita akan coba dari VPC 1. Di sini kita show IP lagi. Oke, sudah ada VPC 2. Show IP. Oke.
Oke. Di sini router 1 sudah menyala, router 2. Oke, ini juga sudah menyala. Router 3. Oke. Nah, sekarang kita coba ping dari VPC 1 ke VPC 3. Ping 192.168.3.2. Nah, hasilnya sudah TTL ya, teman-teman. Kemudian kita coba ping dari VPC 2. Ping 192.168.3.2. Nah, hasilnya juga sudah TTL. Sekarang kita coba di VPC 3, ping ke VPC 1 dan VPC 2, yaitu 192.168.1.2. Maaf teman-teman, di sini kurang ping. Ping 192.168.1.2. Oke, hasilnya sudah TTL ya teman-teman. Kemudian kita coba ping ke 192.168.2.2 yang mengarah ke VPC 2. Enter. Oke. Di sini awal-awal timeout. Nah, hasilnya sudah TTL juga ya, teman-teman. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk melakukan static routing dengan menggunakan 3 router. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut untuk studi kasus yang keempat. Nah, di sini kita akan menambahkan 1 router lagi dan juga 1 VPC. Jadi di sini kita menggunakan 4 router dan 4 VPC. Di sini MikroTik router OS. Kemudian ini name-nya kita ubah menjadi router 4. Kemudian di sini keying options-nya kita hapus. Kemudian save. Nah, lalu kita add lagi, kita node, kemudian virtual VPC. Di sini name-nya VPC 4. Kemudian save. Nah, di sini router 4 kita taruh di bawah. Ini router 3. Kemudian ini VPC 4. Nah, kemudian di sini kita hubungkan kabelnya. Di sini pada router 3. Nah, ini kabelnya kita sambungkan ke router 4. Kemudian di sini dari router 4 kita sambungkan ke VPC 4. Oke, kita save. Oke, kemudian di sini kita nyalakan router 4 dan juga VPC 4-nya. Nah, di sini kita rapikan ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk IP dari router 3 yang mengarah ke router 4 itu IP-nya adalah ini 10 titik 30.30.1/24. Kemudian di sini untuk IP pada router 4 yang mengarah ke router 3 itu IP-nya 10.30.2/24. Oke, di sini ya, teman-teman. Kemudian untuk IP dari router 4 yang ke VPC 4 yaitu ini 192.168 kemudian 4.1. Oke, di sini. Kemudian untuk IP pada VPC 4-nya yaitu di sini kita tambahkan saja, teman.
192.168.4.2/24. Oke, kita taruh di sini. Nah, kemudian di sini kita akan tuliskan networknya. Di sini untuk networknya berarti 10.30.30.0/24. Play. Kemudian yang ini juga ya teman-teman. Di sini untuk networknya 192.168.4.0/24. Apply. Oke. Nah, sekarang kita akan konfigurasi di router 4-nya. Nah, di sini kita akan merubah hostname-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi, sistem identity set name router 4. Oke, ini sudah berubah ya, teman-teman, untuk hostname-nya. Nah, kemudian kita akan konfigurasi roamon. Jadi, tool kemudian roamon, kemudian set enable sama dengan yes, print. Oke, ini sudah ada ya teman-teman untuk ini MAC address-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Winbox. Di sini kita tambah Winbox-nya, kita connect to roamon. Nah, di sini kita masuk yang ke router 4. Nah, ini teman-teman. Connect. Oke, di sini kita sudah masuk di router 4 ya, teman-teman. Di sini kita akan melakukan address list terlebih dahulu. Nah, di sini pada router 4 kita ke IP, kemudian kita ke addresses. Nah, di sini kita tambahkan IP yang mengarah ke router 3 terlebih dahulu, yaitu ini teman-teman. Ini kita add, kemudian ini yang 10.30.30 10.30.30.2/24. Kemudian untuk interface-nya Ether 1 ya teman-teman. Kemudian apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan juga IP yang mengarah ke VPC 4, yaitu 192.168.4.2/24. Oh maaf teman-teman, 4.1/24. Kemudian interface-nya yaitu Ether 2 ya teman-teman. Kemudian apply, oke. Nah, lalu kita juga akan tambahkan IP pada router 3. Oke, di sini kita pergi ke IP address. Kita tambahkan IP yang mengarah ke router 4, yaitu 10.30.30.1/24. Ethernya yaitu Ether 3. Ini teman-teman. Kemudian apply, lalu oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke router 4. Oke, di sini kita cek lagi address-nya sudah benar ya teman-teman, 30.2. Oke. Di sini kita akan melakukan static routing ya teman-teman. Kita ke IP, kemudian ke routes. Nah, di sini kita tambahkan. Di sini kita akan mengarah ke VPC 3 terlebih dahulu. Jadi di sini kita mengarah ke VPC 3 dengan IP networknya 192.168. Ini 3.0
/24. Kemudian gateway-nya itu yang ini ya teman-teman. Jadi untuk ke VPC 3 itu harus melalui router 3 dengan IP ini teman-teman, 10.30.30.1. Kemudian di sini kita apply lalu oke. Nah, setelah itu di sini router 4 itu supaya bisa terhubung ke VPC 2 dan VPC 1 juga. Nah, di sini kita akan mengenalkan IP yang ini ya teman-teman, yang 10.20 dan juga 10.10 terlebih dahulu. Baru setelah itu kita mengenalkan IP network yang ada pada VPC 2 dan VPC 1. Oke, di sini kita langsung saja. Di sini kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan, kita akan kenalkan IP yang 10.20. 10.20.20.0/24. Kemudian melewati gateway ini teman-teman 10.30.30.1. Karena ini router 4 supaya bisa ke VPC 2 dan VPC 1 itu pastinya akan terus melewati router 3 dengan IP 10.30.30.1. Kemudian di sini kita apply lalu oke. Oke, di sini sudah tertambahkan ya teman-teman 3.0 dan juga ini yang 10.20.20.0. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan juga IP yang ini teman-teman 10.10.0. 10.10.10.0/24. Kemudian gateway-nya 10.30.30.1. Kemudian apply lalu oke. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian baru kita menambahkan network milik VPC 2 dan VPC 1. Di sini kita tambahkan, ini kita yang mengarah ke VPC 2 terlebih dahulu, yaitu networknya 192.168.0/24. Kemudian gateway-nya masih utuh teman-teman 10.30.30.1. Kemudian apply lalu oke. Kemudian di sini kita tambahkan lagi untuk yang mengarah ke VPC 1. Kita tuliskan networknya 192.168.1.0/24. Kemudian gateway-nya 10.30.30.1. Kemudian apply lalu oke. Nah, kemudian kita juga akan konfigurasi di router 3, 2, dan 1. Di sini kita ke router 3 terlebih dahulu. Nah, di sini pada router 3 kita ke IP, kemudian kita ke routers. Nah, di sini untuk yang router 3 itu di sini sudah statik. Oke, ini sudah statik ke 3/3.0, kemudian 2.0, 1.0, kemudian ini yang 10.30.30.0. Nah, jadi di sini kita tinggal tambahkan untuk yang mengarah ke VPC 4. Nah, di sini 192.168.4.0. Ini adalah IP network dari VPC 4/24. Kemudian untuk gateway-nya berarti di sini untuk router 3 supaya bisa ke VPC 4 itu harus melewati router 4, yaitu dengan IP 10.30.30.2. Kemudian di sini kita apply lalu oke. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Di sini kita pergi ke router 2. Nah, di sini pada router 2 kita tambahkan supaya bisa terhubung ke VPC 4. Nah, di sini router 2 kita perkenalkan terlebih dahulu IP yang 10.30. Di sini 10.30.30.0/24. Kemudian untuk gateway-nya yaitu ini ya teman-teman 10.20.20.2. Ini yang ke router 3 ya teman-teman.
Karena supaya bisa terhubung ke VPC 4 harus melewati router 3 dengan IP 20.2. Kemudian di sini kita apply, lalu oke. Oh maaf teman-teman, ini di router 3 ya teman-teman. Jadi ini kita hapus. Nah, jadi di sini kita masuknya ke router 2. Nah, router 2 itu belum ada teman-teman, ternyata router 2. Jadi di sini kita tambahkan lagi Winbox. Kemudian connect to Roamon. Kemudian kita ke router 2. Connect. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini router 2. Nah, di sini kita tambahkan. Di sini kita perkenalkan IP yang 10.30.30.0/24. Kemudian gateway-nya yaitu ini ya teman-teman. Jadi harus melewati router 3, jadi IP-nya milik router 3 yang ini 10.20.20.2. Kemudian di sini kita apply, lalu oke. Nah, di sini sudah tertambahkan ya teman-teman yang 10.30.30.0. Kemudian kita baru tambahkan IP network milik VPC 4. Nah, di sini 192.168.4.0/24. Nah, di sini untuk gateway-nya ini teman-teman harus melewati router 3, jadi ini 10.20.20.2. Kemudian apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian kita lanjut, kita pergi ke router 1. Nah, ini router 1 juga supaya bisa terhubung ke VPC 4. Jadi di sini kita tambahkan, kita perkenalkan terlebih dahulu IP yang 10.30.30.30.0/24. Kemudian untuk gateway-nya yaitu ini teman-teman. Jadi router 1 supaya terhubung ke router 4 itu harus melewati router 2 yaitu dengan IP 10.10.10.2. Kemudian di sini kita apply, kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita tambahkan IP network milik VPC 4 192.168.4.0/24. Kemudian gateway-nya yaitu ini ya teman-teman 10.10.10.2. Kemudian apply, lalu oke. Oke teman-teman, di sini kita sudah mengkonfigurasi static routingnya. Sekarang kita akan pengujian. Nah, di sini kita pergi ke VPC 4. Nah, pada VPC 4 pastinya belum ada IP-nya ya teman-teman. Di sini bisa show IP. Nah, belum ada. Kita tambahkan IP static yaitu 192.168.4.2/24. Kemudian gateway-nya 192.168.4.1/24. Oke, ini sudah ya teman-teman. Sekarang kita akan coba ping ke VPC 1. Ping 192.168.1.2. Oke, hasilnya sudah TTL ya teman-teman. Kemudian kita coba ping ke VPC 2.2.2. Nah, hasilnya juga sudah TTL. Kemudian di sini kita ping ke VPC 3 192.168.3.2. Oke, hasilnya juga sudah TTL. Sekarang kita coba pada VPC 1, kita ping ke VPC 4.
ping 192.168.4.2. Oke, hasilnya TTL. Sekarang dari VPC 2 ping 192.168.4.2. Oke, hasilnya juga TTL. Lalu di sini VPC 3 ping 192.168.4.2. Oke, hasilnya juga sudah TTL. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi static routing dengan menggunakan 4 router. Oke teman-teman, nah di sini kita lanjut. Di sini untuk para router dan VPC itu belum mendapatkan akses internet. Nah di sini kita akan membuat supaya semuanya itu bisa mengakses internet. Di sini kita ke Winbox, kemudian kita ke yang router 1. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, ini. Kemudian kita pergi ke IP, kemudian firewall, kemudian NAT. Nah, di sini kita tambahkan, kemudian di sini untuk change-nya SRC NAT, kemudian di sini untuk out interface-nya itu Ether 1 ya, teman-teman, yang mengarah ke ISP. Yang ini ya, teman-teman. Nah, yang ini. Kemudian di sini untuk action-nya kita pilih masquerade. Kemudian kita apply, lalu oke. Nah, sekarang kita coba kita di new terminal. Ctrl C. Nah, di sini kita akan coba ping 8.8.8. Nah, di sini hasilnya sudah TTL ya teman-teman. Oke, ini kita bisa coba lagi ping 88. Oke, ini hasilnya sudah TTL. Nah, sekarang supaya bisa ping google.com itu kita tambahkan set. Nah, di sini supaya kita dapat ping google.com kita tambahkan IP DNS-nya. Di sini IP DNS set server sama dengan 8.8.8. Kemudian kita baru ping google.com. Oke. Nah, di sini hasilnya sudah TTL ya, teman-teman. Kemudian ini Ctrl C saja. Nah, sekarang kita bisa cek di VPC 1 ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba ping 88. Oke, hasilnya pasti sudah TTL. Oke, teman-teman. Jadi di sini untuk yang VPC 1 itu sudah berhasil ping 88 ya, teman-teman. Artinya sudah bisa terhubung internet. Nah, di sini supaya VPC 2, 3 dan 4 itu bisa akses internet, itu teman-teman harus konfigurasi NAT terlebih dahulu pada masing-masing routernya, yaitu di router 2, 3 dan juga 4. Oke teman-teman, di sini kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang OSPF, yaitu Open Shortest Path First. Adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan menggunakan algoritma Link State Protocol. Nah, kemudian untuk area-area pada OSPF itu terdapat backbone, kemudian default area, slot area, dan yang terakhir no social lobby area. Oke teman-teman, nah sekarang kita langsung saja pada prakteknya. Nah, di sini untuk prakteknya kita akan mendisablekan terlebih dahulu pada static routingnya, teman-teman. Nah, di sini kita ke IP routes. Di sini kita di router 1 terlebih dahulu. Di sini kita akan disable untuk yang konfigurasi AS ya, teman-teman. Ya, ada tulisan AS ini. Nah, di sini kita disable. Oke, kemudian kita lanjut di router 2. Ini yang AS kita disable.
kemudian router 3, IP, kemudian routers. Di sini yang AS kita disable. Kemudian yang terakhir di router 4. Oke teman-teman, di sini kita sudah mendisable untuk yang AS ya teman-teman, atau konfigurasi statiknya. Oke teman-teman, setelah kita mendisable static routingnya, nah sekarang kita akan matikan VPC-nya ya teman-teman. Di sini kita matikan semua VPC-nya. Nah kemudian di sini kita masuk ke Winbox. Di sini kita masuk yang router 1 terlebih dahulu. Nah di sini untuk melakukan konfigurasi OSPF, di sini kita pergi ke routing, kemudian kita ke OSPF. Nah di sini kita ke instances. Di sini untuk default, di sini kita klik ya teman-teman. Ini name-nya default, kemudian router ID-nya masih utuh ya teman-teman. Kemudian di sini untuk redistribute default routernya, di sini kita klik, kita pilih yang if installed as type 1. Nah di sini artinya jadi dari router 1 sampai 4 itu tidak perlu menambahkan info router secara statik lagi. Nah, di sini kemudian kita apply lalu oke. Nah, kemudian kita pergi ke networks. Di sini kita tambahkan networks pada router 1 ya, teman-teman. Nah, di sini pada router 1 itu untuk networksnya 10.10.10.0/24. Ini untuk areanya backbone, kemudian apply, oke. Nah, kemudian ini kita tambahkan lagi, kita masukkan network yang ada pada router 1, yaitu yang ini ya teman-teman, yang mengarah ke VPC, yaitu 192.168.0/24. Kemudian apply, lalu oke. Nah, di sini kita bisa lihat di ini ya teman-teman, IP kemudian routes. Nah, di sini sudah ada Nah, kemudian setelah kita menambahkan ini, kita pergi ke yang router 2. Nah, di sini yang router 2 juga sama ya, teman-teman. Di sini kita pergi ke routing, kemudian kita ke OSPF. Nah, di sini kita double klik. Ini kita berada di instances ya, teman-teman. Ini double klik, kemudian di sini untuk yang redistribute default route kita ubah juga menjadi if installed AS tipe 1. Kemudian apply, oke. Lalu di sini kita ke networks, kita tambahkan networks yang ada pada router 2, yaitu di sini 10.10.10.0/24. Areanya backbone. Oh, maaf teman-teman. Di sini kita tambahkan ya, teman-teman, untuk yang router 2. Connect to Romo yang router 2. Oke, connect. Oke, sambil menunggu router 2 menyala lagi, di sini kita langsung saja untuk yang ke router 3. Nah, di sini router 3 kita pergi ke IP, maaf teman-teman, ke routing, kemudian ke OSPF, lalu di sini ke instance. Di sini kita double klik, kemudian untuk redistribute default route-nya kita ubah menjadi if installed AS tipe 1. Apply, oke. Kemudian kita ke networks, kita tambahkan networks yang ada pada router 3, yaitu di sini yang ke router 2 terlebih dahulu, yaitu 10.20.20.0/24. Kemudian apply, lalu oke. Kemudian di sini kita tambahkan lagi
Di sini untuk router 3 yang mengarah ke router 4, yaitu ini ada 10 networknya 10.30.30.0/24. Kemudian apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan juga network yang mengarah ke VPC, yaitu 192.168.3.1. Maaf teman-teman, 3.0/24. Kemudian apply, kemudian oke. Nah, sekarang kita lanjut di sini ke router 4. Nah, di sini pada router 4 kita ke routing, kemudian kita ke OSPF, lalu di sini ke instance. Untuk konfigurasinya sama ya teman-teman, cuman berbeda pada konfigurasi networks-nya. Ini kita ke networks, kita masukkan networks yang ada pada router 4, yaitu 10.30.30.0/24. Kemudian apply, lalu oke. Kemudian di sini kita tambahkan lagi untuk yang mengarah ke VPC 192.168.4.0/24. Kemudian apply, oke. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal yang router 2. Oke, ini ada kesalahan ya teman-teman. Coba di sini kita cek yang router 2-nya. Oke, ini router 2-nya sudah menyala. Kita coba untuk konfigurasi romannya lagi ya teman-teman. Oke, di sini kita coba hubungkan lagi. Oke, ini sudah ya teman. Nah, sekarang kita konfigurasi yang di Winbox router 2. Nah, di sini kita coba cek yang routing kemudian OSPF. Nah, di sini untuk instance-nya itu sudah betul ya teman-teman. Sudah kita konfigurasi ini. Kemudian untuk networks-nya, networks. Nah, di sini pada networks ini kita baru memasukkan yang 10.10.0. Di sini pada router 2 ini terhubung ke router 3 juga. Jadi di sini networknya yaitu 10.20.20.0/24. Kemudian apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang mengarah ke VPC yaitu 192.168.2.0/24. Kemudian apply, lalu oke. Nah, sekarang kita coba cek di table routingnya. Maaf teman-teman, di table routers. Nah, di sini kita pergi ke IP, kemudian kita pergi ke routes. Nah, di sini sudah ada DAO. Nah, ini O itu artinya OSPF ya teman-teman. Jadi OSPF-nya sudah tertambahkan secara otomatis di root list. Nah, di sini untuk pengujiannya itu misalkan di sini kita dari ini teman-teman router 4. Di sini kita router 4 kita coba cek terlebih dahulu IP routes-nya. Nah, ini juga sudah ada OSPF-nya. Di sini kita pergi ke new terminal. Nah, kemudian di sini Ctrl C, kemudian kita akan ping ke yang 10.10.1 ya teman-teman, yaitu network yang berada di router 1. Di sini ping 10.10.10.1. Nah, hasilnya pastinya sudah TTL ya teman-teman. Kemudian di sini misalkan kita itu sudah mematikan kliennya. Ini kan VPC-nya sudah mati ya teman-teman. Nah, di sini kita itu misalkan malas untuk
menyalakan VPC-nya. Nah, di sini kita bisa ping. Jadi kita ping dari VPC 4 ke VPC 1, yaitu hanya dengan menggunakan gateway-nya ya, teman-teman. Jadi di sini kita tinggal ping. Ini kita tujuannya ke 192.168.1.1 yang ke router 1 ya, teman-teman, yang menuju ke VPC 1. Kemudian search address sama dengan ini kita masukkan untuk IP network yang milik VPC 4. Maaf teman-teman, IP gateway-nya 192.168.4.1. Kemudian enter. Nah, jadi hasilnya juga TTL. Jadi di sini kita ping ke server, ke klien itu tanpa menyalakan kliennya. Kita bisa menggunakan gateway-nya dan otomatis bisa TTL ya, teman-teman, karena kita sudah melakukan konfigurasi OSPF. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan ketika menjelaskan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.